Yo halo semuanya, selamat datang dan ya kali ini mari kita lanjutkan cerita dari volume 8 second year part keduanya. Mungkin buat kalian yang ketinggalan video sebelumnya atau bingung dengan urutannya, bisa kalian cek aja playlist yang ada di deskripsi. So kalau gitu langsung aja mari kita lanjutkan kisah si Ayano yang sedang berkarya wisata yang satu grup dengan orang-orang rusuh seperti Ryuen dan Kito. Setelah selesai main ski pada jam 6 sore, jadwalnya itu adalah masuk ke ryokan. Ryokan itu adalah sebutan untuk penginapan nuansa tradisional Jepang. Ryokan yang mereka tempati ini tergolong mewah. Belum apa-apa di sini Ryuen itu udah jadiin Watanabe sebagai kacungnya untuk menyuruh Watanabe membawakan tasnya ke kamar ya. Di sini Kito langsung berniat untuk mengembalikan tas itu ke Ryuen. Tapi agar nggak jadi masalah si Ayano tuh menghentikannya ya, dan Ryuen tuh langsung menuju ke pemandian. Kamarnya di sini mereka tuh modelnya lesehan, tempat tidurnya tuh pakai futon. Ayano sendiri tuh tipe orang yang nggak nyaman kalau tidur sekamar dengan orang lain. Walaupun dia tuh udah sering tidur sama Kei, dia tuh masih belum terbiasa. Waduh, Ayano Kei itu sering tidur bersamaan. Sus. Oh ya, sebelumnya belum gua jelasin ya soal mata uangnya ya. Khusus karya wisata ini poin pribadi itu bisa ditukarkan jadi uang tunai, dan sebaliknya ketika mereka setelah selesai kembali ke sekolah nanti, uang tunai yang tersisa itu bisa dikembalikan jadi poin pribadi lagi. Watanabe itu merasa beruntung karena bisa satu grup dengan Kushida yang kawaii dan ceria dan ramah gitu ya kan. Begitu juga dengan Ayano, dia itu merasa lega Kushida bersamanya karena Kushida itu dapat mengontrol grup dengan baik. Watanabe merasa kalau si Ayano Koji itu orangnya itu enak diajak ngobrol. Sekarang dia itu jadi tahu kenapa alasan si Ichinose itu bisa suka sama si Ayano. Watanabe keceplosan bilang itu ke Ayano ya. Ya di sini sebagian besar teman sekelasnya si Ichinose itu udah pada tahu ya kalau si Ichinose itu suka sama si Ayano Koji. Di karya wisata ini banyak murid yang mengaku, jadi Watanabe juga itu akan berusaha. Pertama mulai dari membangun kesan positif dengan para gadis-gadis di grup dan mengenal apa itu perempuan. Ya Watanabe itu sedang suka sama satu perempuan, jadi dia gunakan kesempatan ini untuk ajang sebagai dirinya untuk latihan. Kemampuan akademik dan kemampuan fisik Watanabe itu ada di C+. Ya bisa dibilang kemampuannya itu ada di rata-rata lah ya. Penilaian Ayano terhadap Watanabe di sini positif ya. Kalau Watanabe itu adalah pria yang baik dan jago berkomunikasi serta orangnya itu nggak enakan. Pindah sebentar ke Horikita. Setelah makan, ya itu langsung datang ke pemandian lebih awal. Di pemandian terbuka di sana ada Kushida dan Rotsukaku dari kelas A. Setelah Rotsukaku pergi, meninggalkan Horikita dan Kushida berduaan di sini. Biasalah mereka berdua kalau lagi sendirian tuh sering cekcok dan saling memprovokasi satu sama lain. Dan gak lama setelahnya itu ada Ibuki yang datang. Ibuki seperti biasa, dia tuh ingin duel renang dengan Horikita di sini. Ya Horikita tuh gak mau meladeni Ibuki karena ya di pemandian air panas itu gak boleh renang. Setelah ditolak, Ibuki itu langsung pergi dari sana. Di sini Kushida merasa kalau si Horikita tuh sangat beruntung bisa duduk di samping Ayano pas awal sekolah, menjadi akrab dan dapat mengenal Ayano lebih baik. Horikita dapat bantuan dari Ayano. Kalau nggak ada Ayano, Kushida itu udah yakin kalau Horikita tuh pasti akan berhasil dia dropot. Tapi itu berlaku buat Kushida juga. Tanpa Ayano, Kushida itu akan stres karena harus acting terus. Tapi Kushida yang sekarang itu bisa merasa lega karena dia itu bisa menampilkan dua sisinya itu. Berkat setelah kejadian di ujian suara bulat. Lalu setelah itu muncullah Ichinose. Mereka menikmati pemandian air panas terbuka sembari melihat salju berturunan. Dan ya mereka tuh ngomongin percintaan lah ya, girls talk lah istilahnya ya. Di sini Kushida tanya ke Ichinose, apakah si Ichinose itu punya pacar? Kushida di sini pura-pura nggak tahu ya, padahal si Kushida mah itu udah cari informasi dan sampai ke kesimpulan kalau si Ichinose itu nggak punya pacar dan kini si Ichinose itu sedang suka sama si Ayano. Kushida tuh mau tahu alasan kenapa si Ichinose itu bisa suka sama si Ayano. Tapi Ichinose di sini mengaku nggak punya pacar dan gak ada orang yang disukainya. Berkata seperti itu sambil memasukkan wajahnya ke dalam air. Ichinose di sini merasakan sensasi aneh di antara Horikita dan Kushida. Ya Horikita dan Kushida di sini kayak bocah ya yang gak saling mau mengalah. Mereka tuh bersaing lama-lamaan berendam sampai wajah mereka itu memerah. Sebelum jam 10, para gadis itu mengunjungi kamar pria untuk mendiskusikan acara besok. Ryuen itu ada di ruang sebelah, dia itu sedang bermain dengan HP-nya. Kushida membujuk Ryuen untuk ikut gabung juga, tapi Ryuen itu malah mengancam Kushida. Ya, soalnya si Ryuen itu salah satu orang yang paling tahu tentang Kushida dan sifat aslinya si Kushida. Untungnya di sini Ryuen cuma menggertak doang ya. Nishino sebagai teman sekelasnya memaksa Ryuen untuk keluar dan ikutan. Ryuen dibuat kaget dengan tingkah Nishino yang kini banyak bicara. Saat diskusi dimulai, Ryuen merewelkan satu hal yang gak penting, yaitu tentang tempat tidur. Dia itu ingin ada di pojokan. Kito itu langsung menolak Ryuen yang bertindak seenaknya. Dasarnya Ryuen dan Kito tuh berkebalikan ya. Ryuen itu mungkin punya sifat licik
dan memperbudak orang lain. Sebaliknya, si Kito tuh punya sifat yang menjunjung tinggi keadilan. Wajah marah Kito di sini bahkan melebihi Riwen. Amikura yang mau menghentikan mereka ditahan oleh Nishino. Akhirnya Riwen dan Kito tuh memutuskan untuk mempertaruhkan tempat di pojok, yaitu dengan cara perang bantal. Kushida yang jadi wasitnya. Di sini Ayano tuh melongo karena dia tuh nggak tahu apa itu perang bantal. Riwen memegang satu bantal dan melemparnya dengan kecepatan tinggi. Kito dapat menahannya, lalu membalikkan bantal itu dengan kekuatan yang hampir setara. Setelah beberapa menit berlangsung, bantal yang menerima kekuatan lemparan yang kuat dari keduanya, bantal itu menjadi meledak dan tak berbentuk. Setelah disadari, ternyata bantal yang dibuat pertarungan itu adalah bantal miliknya si Ayano ya. Duel perang bantal itu berakhir tanpa pemenang dan bantal Ayano yang jadi korbannya. Setelahnya Nishino tuh meneriaki mereka, Riwen mengabaikannya, tapi Kito di sini langsung nurut untuk melakukan diskusi. Kito nyerah dan memberikan tempat pojok ke Riwen. Grup 6 pun memutuskan aktivitas bebas besok untuk pergi ke tempat ski lagi. Ayano sendiri hari ini tuh baru belajar ski, jadi dia tuh masih tertarik bermain ski. Besok hari pagi-pagi si Riwen tuh langsung menantang lagi Kito untuk melakukan rematch, yaitu di duel ski nanti. Jelas Riwen dan Kito tuh bukanlah seorang pemula dalam bermain ski. Itu akan jadi pertarungan yang sangat sengit. Ayano menghentikan mereka berdua yang saling memprovokasi karena dia itu ingin fokus untuk menonton acara TV kucing kesukaannya. Tapi sayangnya acara itu udah selesai, lalu ada berita baru kalau mantan sekretaris jenderal Naoe itu meninggal dunia di Tokyo selama penyembuhannya di rumah sakit. Perdana Menteri Kijima memberikan komentar, "Dampingilah orang lain, tunggangilah kuda." Itu adalah kata-kata yang diberikan oleh Naoe Sensei setelah tak lama bertemu dengannya. Ya, ceritanya ini mulai muncullah bau-bau politik ya, antar ini bakal berhubungan sama volume zero. Atau mungkin buat kalian yang penasaran bisa cek aja dua videoku ini yang bahas sedikit tentang volume zero. Setelah itu grup 6 pun bersiap-siap untuk berangkat ke area ski. Karena bis mereka itu telat, jadi Watanabe, Amikura, dan Kushida menunggu bis datang sembari membuat manusia salju di depan ryokan. Ayano dan sisanya itu hanya mengamatinya saja. Tak lama kemudian grup 4 itu keluar, yaitu grupnya si Sakayanagi. Grup 4 itu mau menuju ke kota, bisnya tuh udah datang duluan. Sakayanagi yang berjalan menuju bis itu di sana tiba-tiba terpeleset dan terjatuh. Tokito teman sekelasnya Riwen yang satu grup dengannya itu membantu Sakayanagi untuk berdiri. Sakayanagi berterima kasih sambil tersenyum. Tokito merasa malu mengalihkan wajahnya. Di sana hanya Ayano Koji aja yang berpikir kalau di balik senyumannya itu terdapat kecerdasan dan tipu muslihat. Riwen juga melihat itu dengan tatapan tidak tertarik. Tiba di area ski, berhubung ski dibuka 15 menit lagi, para perempuan seperti Amikura dan Kushida tertarik untuk mengunjungi toko souvenir. Watanabe, Kito, dan Nishino mereka tuh mencar untuk melihat-lihat sendiri. Ayano di sini sebenarnya mau ikut Amikura dan Kushida, tapi dia itu nggak diajak, jadi dia itu berdiam diri di tempat sama Riwen dan Yamamura dengan suasana yang canggung. Dari tadi si Ayano tuh memperhatikan kalau si Yamamura itu nggak pakai sarung tangan, padahal di sini hawanya itu sangat dingin banget. Yamamura terlihat terus menggosokkan tangannya dan memasukkan tangannya ke kantong. Menyadari Yamamura yang nggak pakai sarung tangan, Riwen dengan paksa menarik untuk melihat tangan Yamamura yang dia taruh di saku. Dan di sini beneran Yamamura itu nggak pakai sarung tangan. Yamamura itu melupakan sarung tangannya di ryokan. Pas mau balik ke kamar tadi lobi itu udah rame, jadi ia itu enggan untuk balik. Ayano yang di sini mengira Riwen akan meminjamkan sarung tangannya ke Yamamura, ternyata itu salah ya. Riwen itu malah menyuruh Ayano Koji untuk meminjamkan sarung tangannya ke Yamamura. Ayano pun melepas sarung tangannya dan memaksa Yamamura untuk memakainya. Awalnya si Yamamura itu enggan, tapi akhirnya dia itu memakainya. Ayano sekarang tahu bagaimana murid bernama Yamamura ini. Dia itu merasa benci dengan dirinya sendiri, yang membuatnya itu menutup diri dan takut dengan orang lain. Dan kini jadi terbentuklah Yamamura yang hawa keberadaannya itu tipis. Di sini grup itu mencar jadi dua, yaitu di area pemula ada Yamamura, Watanabe, Amikura, dan Nishino. Area mahir ada Ayano, Kushida, Riwen, dan Kito. Di dekat pintu masuk area ski itu ada Koenji yang lagi nunggangin kuda di luar jalur tuh. Anggota grup 6 terkesan dengan Koenji. Terlihat para staf itu ikut mengejar Koenji yang keluar dari jalur tuh. Langsung aja setelah ganti baju dan mengambil peralatan ski, Riwen dan Kito tuh siap-siap untuk melakukan duel dari atas lereng. Kushida di sini jadi wasit dan keduanya pun meluncur dengan sangat sengit. Ayano serta Kushida itu mengikuti dari belakang. Bisa dibilang Riwen dan Kito dari segi teknik itu seimbang. Lalu tiba-tiba keduanya itu saling mepet dengan kecepatan tinggi. Sebelum mereka berdua itu saling menjegal satu sama lain, si Ayano tuh meluncur di antara mereka berdua.
juga. Riwen dan Kito pun berhenti setelahnya. Kito di sini marah banget karena pertandingannya itu diganggu. Ayano menjelaskan kalau mereka berdua itu terlalu panas dan bisa aja cedera kalau saling adu body. Kito yang udah nggak mau tanding itu pergi dari sana. Riwen juga kelihatan kesal ya karena Ayano di hari pertama itu kelihatan seperti seorang pemula, tapi dia itu tiba-tiba jadi jago. Sambil meludah, Riwen juga ikut pergi. Tentu saja Kushida juga kaget. Ayano dari belakang itu bisa menyimbangi kecepatan mereka berdua. Walaupun Ayano Koji itu nggak pernah main ski, selama dia itu punya dasarnya alias punya tubuh ataupun kemampuan fisik yang atletis ya, yang ia latih di wet room, maka ia tuh akan cepat menguasainya. Yang membuat Ayano berkembang pesat main skinya. Selain teknik, dia juga tuh banyak mengamati pergerakan ski dari orang lain, dan dia pun beradaptasi dengan gerakan dari orang-orang sekitarnya. Siang hari grup 6 itu berkumpul di kantin area ski. Setelah Riwen selesai makan, dia itu mengajak Ayano berbicara berduaan saja. Mereka pun menjauh dari tempat makan. Tidak lama setelahnya, Kushida mengirimi pesan ke Ayano kalau Yamamura itu pergi ke tempat mereka juga. Ya, ada kemungkinan saat ini si Yamamura itu mungkin sedang menguping. Jadi ya Ayano hanya diam aja. Kalau dia ngomong ke Riwen itu akan mengganggu pertarungannya Riwen dengan Sakayanagi. Di saat yang bersamaan, Riwen juga tuh melihat HP-nya. Kayaknya kemungkinan si Riwen juga itu dapat laporan di sini ya. Di sini Riwen tuh ingin tahu apakah si Ayano Koji itu akan membantunya dalam rencana mengumpulkan 800 juta poin pribadi. Ya, pas kelas 1 dulu Riwen tuh sempat menyinggungkan tentang rencananya mengumpulkan 800 juta poin pribadi dan membawa semua murid di kelasnya untuk pindah ke kelas A. Karena sekarang mereka tuh udah setengah jalan menuju akhir sekolah ya, Riwen tuh akan menceritakan rencananya ini nanti ke teman sekelasnya juga dan menyuruh semua teman sekelasnya tuh untuk membantunya. Ayano di sini masih mikir ya, rencana 800 juta poin milik Riwen tuh nggak realistis. Ayano membatalkan perjanjian tersebut karena ya Riwen juga tuh melanggar perjanjiannya juga. Katanya pas di kelas 1 si Riwen tuh akan turun dari medan perang. Kaneda dan Hiyori yang menggantikannya. Tapi di akhir kelas 1 dia tuh malah balik lagi jadi pemimpin kelas. Di sini Riwen tuh tahu kalau negosiasinya tuh akan ditolak, tapi dia itu justru senang ya dan malah mengharapkan kalau si Ayano Koji itu menolaknya. Karena kalau ia tuh masih setengah terhubung dengan Ayano Koji sekarang, maka rematch antara mereka berdua itu akan sulit terjadi di masa depan nanti. Jadi dia tuh ingin sepenuhnya memutuskan ikatannya dengan si Ayano Koji. Karena perjanjian mereka batal, jadi ya kedepannya Riwen tuh bebas untuk menyerang kelas Horikita lagi. Tapi sebelum melawan Ayano, Riwen tuh memutuskan akan menghancurkan Sakayanagi terlebih dahulu. Dan langkah awalnya itu adalah menghancurkan kaki tangan Sakayanagi seperti Kito, Hashimoto, dan Kamuro. Ya itulah alasan kenapa si Riwen tuh terus memprovokasi Kito ya di kelompok ini. Kini Riwen juga tuh sedang menggerakkan teman sekelasnya untuk memata-matai Sakayanagi. Ayano merasa kalau percakapan mereka ini ada semacam motif tersembunyi. Setelahnya Riwen tuh pergi ke toilet. Saat Ayano mau kembali ke meja teman segrupnya, Ayano di sana melihat grupnya Hiyori juga yang mau main ski. Dan saat Ayano Koji kembali, di sana udah ada Yamamura yang kembali duluan ya, yang dimana dia itu sedang memainkan HP-nya. Setelah selesai makan, Nishino dan Yamamura itu pergi mengembalikan nampan mereka. Watanabe khawatir dengan Ayano Koji, dan Kito itu juga mengatakan kalau Ayano Koji merasa diancam sama Riwen, maka Kito itu menyuruhnya untuk bilang kepadanya. Ya sebenarnya di sini Kito tuh baik ya, walaupun wajahnya rada galak gitu. Dan Riwen yang baru balik itu dia tuh langsung cekcok lagi sama si Kito, tapi mereka itu berhenti karena nampak Nishino dan Yamamura dari jauh itu lagi bersih tegang dengan 5 murid laki-laki dari sekolah lain. Ada bau-bau baku hantam, langsung tanpa ragu Riwen dan Kito tuh menghampiri mereka ya. Masalahnya di sini si Yamamura tuh menabrak salah satu dari mereka dan mengotori bajunya. Biarpun Yamamura di sini udah minta maaf, mereka tuh masih menggoda keduanya. Riwen pun datang sambil menendang punggung dari salah satu pria tersebut. Satu tumbang, berlanjut si Riwen tuh meraih bahu salah satu dari mereka lalu menendangnya ke arah perut dan 2 tumbang. Tersisa 3 orang dan di sini mereka bertiga itu berniat untuk mengeroyok Riwen. Lalu muncullah Kito dengan tatapan intimidasinya. Ya akhirnya mereka semua itu dibabat habis dan dibuat babak belur sama keduanya tuh. Akhirnya mereka berlima dipaksa untuk meminta maaf ke Yamamura dan Nishino. Pertemuan pertama Ayano Koji dengan murid dari sekolah lain jadi adegan kekerasan. Riwen juga nampak menikmatinya di sini. Jam 7 malam saat kembali ke ryokan, Ayano tuh pergi ke pemandian air panas sama Sudo. Di sana juga ada Hashimoto. Hashimoto di sini merasa kelelahan karena ya dia tuh satu grup dengan Koenji gitu. Normalnya kelompok itu diskusi mau pergi kemana, tapi ini malah kelompok yang ngikuti Koenji mau kemana. Jadi ya kebalik ya kalau sekelompok sama si Koenji. Hashimoto tuh meminta cara untuk mengatasi Koenji di sini, tapi Sudo itu jujur kalau nggak ada yang bisa dia lakukan. Ayano Koji menjawab demikian juga, tapi Ayano Koji itu punya satu cara untuk mengatasi Koenji. Dia memberitahukannya ke Hashimoto.
Selanjutnya adalah rencana Sudo untuk mengaku ke Horikita. Ayano di sini menyarankan Sudo untuk menembaknya di koridor halaman belakang. Sudo langsung sungkem sama sepuh Ayano. Ya, dan Sudo itu langsung tancap gas datang ke Horikita yang kini ada di tempat oleh-oleh. Setelahnya mereka itu jalan sambil ngobrol ke halaman belakang yang disebut Ayano. Di sini Ayano Koji sendiri itu mengikuti mereka dari belakang. Setelah sampai di koridor halaman belakang, Sudo itu tanya dulu tentang gimana dirinya yang sekarang di matanya Horikita. Horikita menganggap kalau Sudo itu udah berubah ke arah yang baik, nggak pakai kekerasan lagi dan nggak menyusahkan orang lagi. Horikita di sini salah mengira kalau si Sudo itu minta saran, lalu si Sudo itu segera mengeluarkan tangan kanannya. Dengan suara yang keras si Sudo itu mengatakan kalau ia itu menyukainya dan ingin Horikita untuk jadi pacarnya. Horikita terkejut dan hanya diam saja sambil menatap tangan kanan Sudo. Setelah keningan yang cukup panjang, Horikita menerima tangan kanan Sudo. Perasaan dan keberanian Sudo bisa ia rasakan. Horikita mengatakan itu sambil tersenyum. Tapi dia itu meminta maaf karena dia itu nggak bisa membalas perasaan Sudo. Horikita tuh bisa aja menerimanya dan jatuh cinta dengan Sudo. Tapi ia tuh mau merasakan cinta karena hati, bukan muncul karena suatu pemicu. Ya, di sini terlihat ya kalau si Horikita dan Ayano Koji itu bertolak belakang tentang pandangan mereka untuk merasakan cinta. Ayano Koji mau merasakan cinta dan dia itu pacaran dengan Kei. Ya, bisa dibilang hubungan Ayano Kei itu karena suatu pemicu. Sebaliknya si Horikita itu ingin merasakan cinta itu bukan karena suatu pemicu, melainkan lewat hatinya sendiri. Atau istilahnya si Horikita tuh ingin jatuh cinta secara alami. Ya, gimana menurut kalian? Apakah kalian merestui kapal Sudo dan Horikita berlayar? Coba absen di bawah. Dan ya kocak aja ya di sini grup Ayano Koji yang bisa dibilang grup paling rusuh dan mencolok sendiri itu langsung ribut sama sekolah lain. Serta Rion dan Kito tuh selalu gelut dan Ayano Koji selalu jadi penengah di antara mereka. Sementara Watanabe ketakutan. Ya, volume yang cukup menarik dan menghibur. Nantikan aja volume 8 part ketiganya yang akan ku upload di lain hari. Sekian aja video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. いくつかにちぎれて断続的な絵になったのです